Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini latihan dalam rangka membuat network. Di Sleman aja tidak paling kenal gitu. Jadi ini di Ngaglik Pakem Cangkringan. Ini bahkan ini saudaraku di Sari aja Mas Tutu. Oke. Ada ini relawan Data Center. Jadi ternyata warga kita itu kan punya potensi banyak. Ada yang mesin, bengkel, jual lele, ya kan? Iya. Jual Oke. lele, makanan. Itu desain baju, ada KWT, ada yang usaha apa itu, ternak, usaha makanan, semua ragamnya banyak. Nah, ini hari ini untuk peningkatan mereka, biar apa? Tahu tentang ilmu, dua, tahu networknya apa aja, network dari teman-teman ini sendirian pasarnya. Dan network kedua ada pemerintah, sehingga dia nanti pemerintah bisa membantu dalam hal pameran, dalam hal pemberdayaan, dalam hal pengembangan kapasitas, dalam hal kredit. Selamat pagi. Apa kredit? Dengan ya. Jadi semuanya bisa bermanfaat ke depan dan ini mudah-mudahan selalu berkembang untuk kita akan buat kelas-kelas berikutnya. Terima kasih. Sampai Selaku Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, kepada Bapak Raden Haris Martapa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Insinyur Haji Abdul Qadir MH beserta dengan Ibu. Yang kami hormati juga Bu Tina, Bu Dr. Anda Tina Astani, MN, Bapak Tina. Dan terlebih pada Bapak Ibu semua yang pada kesempatan ini sudah rawuh di sini. Kemudian kemarin perjalanannya luar biasa, walaupun mungkin agak capek kan itu Ji, tetapi capeknya di sana senang, di sini senang kan itu Ji. Amin kan Ji. Ji, menyambung apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Tina. Jadi kami juga terima kasih pada Pak Qadir karena mengalokasikan untuk pokok pikiran dewannya itu untuk kita semua, Bapak Ibu semua. Ada yang sudah menjadi UMKM unggulan, ada yang merintis UMKM, ataupun yang sedang akan memulai menjadi UMKM, kan gitu J, Bapak Ibu J. Jadi kalau dengan Pak Qadir ini, beliau itu salah satu yang secara apa langsung dan tidak langsung saya menganggap beliau ini sebagai mentor saya, Pak. J. Sekarang kalau kita melihat dari Pak Qadir itu apa yang kurang sudah? Cari yang kurang Pak. Ada yang kurang nggak? Iya kan? Beliau Pak Qadir, Bu Qadir itu smart. Iya, artinya apa super, kemudian juga enak lah, semuanya enak. Kemudian pemikirannya juga fresh dan cerdas. Gitu? Nah, beliau sebagai pengusaha sangat sukses. Ibu juga demikian. Kemudian diturunkan pada putra-putrinya, semuanya sukses. Kurang apa? Kan itu ya. Kemudian ibadahnya kurang apa lagi? Nah, sehingga beliau itu sudah menikmati dunia, insya Allah juga akhiratnya. Amin. Makanya ya itu, saya tidak salah kalau kemudian melihat beliau berdua, Bapak Ibu ini sebagai mentor saya, walaupun beliau nggak tahu apa harus. Tapi memang demikian. Jadi saya katakan karena Panjenengan semua ini adalah termasuk yang orang dekat dari Pak Qadir, sehingga tidak salah kalau kemudian kita bersama-sama belajar dengan beliau. Kan itu ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini kita semua diajak ke sini. Kan itu. Ini ngiras-ngirusnya banyak sekali tuh. Ngiras-ngirus kan gitu ya. Kan gitu. Capek ya, tidur aja capek kok kan gitu kan. Gitu. Sehingga ketika ke sini ini banyak sekali belajar dan juga refreshing kita. Gitu. Gitu. Dan gitu. Jadi belajar itu kalau bunek ya nggak bisa belajar, makanya belajarnya sambil refreshing kan gitu. Itu Pak. Ya, itu juga. Nah, kebetulan Mbak Tina ini ya igunya itu juga sampai ke sini. Itu coba kalau igunya itu hanya sampai di Bantul kan itu. Kan itu ya. Makanya terima kasih pada Pak Adi dan Bu Tina
Ini kita semua sudah diajak ke sini kan gitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, jadi kalau berbicara berkaitan dengan usaha, ya, UMKM gitu, siapapun, strata apapun, umur berapapun, sebetulnya adalah haknya sama, kan gitu. Bisa tidaknya itu juga sama, tergantung kita masing-masing. Itu jadi sehingga ya kita semua walaupun mungkin punya profesi yang lain gitu, mesti kita harus punya usaha. Itu wajib. Bapak harus punya usaha, ibu punya usaha, anak-anak juga harus punya usaha, Pak Bu. Ini zamannya sudah sekarang demikian. Kalau enggak kita tertinggal ini. Makanya mentor saya beliau. Gitu. Nah saya juga gitu Pak Bu. Jadi di rumah itu saya, istri, anak-anak saya ajak untuk semua juga berbisnis. Saya iso-isone, saya ubah-ubah kan itu Ji. Nah itu. Makanya yang pertama, mohon tolong ini motivasi untuk kita semua. Monggo kita camkan bahwa ini zamannya itu memang zamannya apapun bisa digerakkan untuk berbisnis, bahan untuk menjadi fulus kan itu ya. Makanya kan sering gini ya Pak ya, cuan kan itu ya, kan gitu. Iya, itu Pak. Jadi monggo kita semua nggak usah ragu-ragu. Memang kadang-kadang kemudian kita itu biasanya setannya itu adalah oke, ayo tuno yo. Wah itu setan pertama Pak. Wah itu usaha ngomong itu tuno kan gitu kan. Nah pikirannya kalau ternyata Pak Kadir seperti sekarang kan gitu. Makanya yang pola pikir ini harus kita rubah. Kemudian kita arahkan bahwa setiap usaha yang kita yakini bahwa itu menjadi fulus, ya harus kita kemudian harus kita laksanakan dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga, kan gitu loh Pak. Gitu. Sing cilik ya cilik, sing gede ya gede. Kan gitu. Sing cilik arep gede, ya kemudian kita harus merangkak ke sana dan sebagainya. Tapi niatan itu harus tebal kita laksanakan semacam itu. Biasanya kan kemudian itu yang menjadi ganjalan. Ganjalan yang kedua itu kemudian rambi modal. Nah ini juga setan ini. Modal apa lagi? Modal utama itu adalah niat. Modal utama itu adalah semangat. Modal utama itu adalah kemudian kita harus tabrak itu keraguan-keraguan itu. Yang gitu. Kalau modal masalah modal uang kan gitu. Sekarang itu semuanya sudah terbuka. Kan itu. Di Mbak Tina ini juga nggak usah memakai forward kan enggak. Hanya daftar aja sebagai UMKM atau apa itu, daftar di apa Mbak? Ya itu yang sebelum di BM itu apa? Yang OSS kan gitu kan? Kemudian ke beliau mau butuh berapa? Kan ya gitu loh. Itu salah satu kan itu. Yang lain juga tidak. Jadi itu bukan merupakan hambatan untuk kita semua. Bingung ya Pak, ini saya mau usaha apa kan gitu gitu. Di YouTube banyak sekali. Kalau pemula itu niru juga nggak masalah, yang sudah berhasil kan gitu. Tidak usah memakai inovasi duluan gitu. Niru yang baik. Yang paling ringan misalnya gorengan di mana-mana juga bisa umroh, bisa haji, bisa beli mobil dan sebagainya kok. Masa kita nggak bisa? Betul Pak Bu? Iya. Wah tapi saya sibuk ya Pak. Loh tetangga juga ada, teman juga ada, kenalan juga ada, anak-anak yang kemudian belum memiliki pekerjaan juga ada. Itu kan bisa kita berdayakan. Apalagi? Mas saya sudah tua Pak? Ya sudah. Kalau yang sudah tua ya konsepnya seperti apa biar dilaksanakan yang mudah-mudah. Apalagi? Alasan apa lagi kalau kita tidak loh, iya enggak, apa harus itu hanya ngomong loh lah iya, mulai dari ngomong dulu kan gitu. Loh Pak Aris gimana? Loh saya juga punya usaha. Nah gitu, makanya itu tadi saya katakan, Pak Kadir saja bisa jadi dewan, bisa jadi pengusaha, bisa putra-putranya bisa sukses. Masa saya nggak bisa? Nah, gitu loh Pak, gitu. Nah ini memotivasi. Makanya monggo, ayo kita semua anak-anak kita. Jadi kemudian yang seterusnya Bapak, saya derek kepada putra-putri kita semua. Zamannya sekarang ini sudah berbeda. Saya banyak sekali juga mendapat ilmu dari anak saya. Kenapa? Jadi begini,
Anak sekarang ini memang harus kita bekali tidak hanya pintar di sekolah Pak Bu. Gitu. Jadi kalau saya amsalkan pintar di sekolah itu untuk menjadi pegawai. Gitu. Kemudian yang lain, ilmu yang lain itu adalah ilmu terapan atau pintar salah satunya untuk menjadi pengusaha. Ini yang tidak diajarkan di sekolah. Maka harus dimotivasi sejak dini anak-anak kita itu ke arah sana Pak. Agar dia nanti punya pilihan, mau jadi pegawai, wis tak sekolah pintar di sekolah umum. Mau menjadi pengusaha, wis tak ajari untuk kemudian menjadi wirausaha. Karena hidup ini sebetulnya penopangnya hanya untuk menghasilkan fulus itu hanya ada dua, menjadi pegawai atau menjadi pengusaha. Pengusaha tidak harus besar, kan kecil saja juga bisa. Yang penting fulusnya kan Bu. Mau apa lagi sih? Untuk menopang hidup itu apa lagi Pak? Untuk apa menghasilkan fulus itu? Hanya itu kan? Makanya tolong ini pada kita semua, anak-anak kita, panjenengan semua, tolong dibekali itu Bu. Pola yang lama, Bapak Ibu saya dulu itu yang utama adalah pergi sekolah wae lah, sing pinter, ben dadi pegawai, ben dadi pegawai negeri kan gitu. Ya, kelakuan ini Bapak saya jadi pegawai negeri. Ini saya yang terseok-seok Pak, akhirnya belajar sendiri karena dulu tidak diberikan ilmu untuk berdagang kan gitu, hanya dikasih modal untuk pegawai negeri Pak. Iya kan gitu Pak. Iya. Makanya minta tolong ini mindset ini kita rubah untuk anak-anak kita agar ada pilihan-pilihan. Anak kita keset ya Pak. Ya itulah tantangan orang tua. Gitu. Mudah-mudahan yang tua tidak keset kan gitu kan. Kan gitu, ya gitu. Itu karena mohon maaf sekali Bapak Ibu, anak-anak itu sekarang banyak yang terjebak pada hal-hal yang tidak semestinya bahkan. Itu ya. Padahal di dunia usaha itu semuanya bisa menjadi fulus. Dan gitu. Semuanya bisa menghasilkan. Dan itu hanya dari sudut pandang mana kita ambilnya. Nanti kira-kira jadi berbeda itu saja karena kami yakin Bapak Ibu semua juga sudah banyak sekali yang menjadi mentor-mentor. Harapan kami juga tetap karena panjenengan semua itu termasuk orang-orang yang terpilih. Kan itu ya, orang-orang yang terpilih. Di kiri kanan panjenengan kami yakin itu panjenengan memiliki pengaruh. Kalau nggak memiliki pengaruh panjenengan nggak akan sampai di sini hari ini. Betul tak? Nah, oleh sebab itu monggo Pak. Pengaruh panjenengan digunakan untuk keluarga, untuk lingkungan dan sebagainya untuk menumbuh kembangkan usahawati jadi untuk kita semua. Jadi, makanya mohon maaf terlalu panjang, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Raden Haris atas arahannya. Bapak Ibu. Gimtek aja ya. Baik, Bapak Ibu, adik-adikku, anakku semuanya, Bapak yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini resmi kita buka Biptek Wirausaha kelas A, kelas B, kelas A, B, C. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua, untuk Sleman sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelatihan dalam rangka membuat network. Di Sleman aja tidak paling kenal itu. Jadi ini di Ngaglik Pakem Cangkringan. Ini bahkan ini saudaraku di Sari aja Mas Tutu. Ada ini relawan Center. Jadi ternyata warga kita itu kan punya potensi banyak. Ada yang mesin, bengkel, jual lele, ya kan? Iya. Jual lele, makanan. Itu desain baju. Ada KWT, ada yang usaha apa itu, ternak, usaha makanan, semua ragamnya banyak. Nah, ini hari ini untuk peningkatan mereka, biar apa? Tahu tentang ilmu, dua, tahu network. Networknya apa aja? Network dari teman-teman ini sendirian pasarnya. Dan network kedua ada pemerintah, sehingga dia nanti pemerintah bisa membantu dalam hal pameran, dalam hal pemberdayaan, dalam hal pengembangan kapasitas, dalam hal kredit. Selamat pagi. Apa kredit? Ya. Jadi semuanya bisa bermanfaat depan, dan ini mudah-mudahan selalu berkembang untuk kita akan buat kelas-kelas berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.
Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Salam budaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat bermanfaat. Bapak Asisten, Bapak Raden Harrismartapa yang saya hormati dan selalu saya dekati, selalu bersama-sama. Ibu Kepala Dinas Koperasi yang juga double, Ibu Kartini itu kan tidak boleh tidak punya ini ya frustasi. PLT, BKAD yang punya duit di Sleman. Ya, karena kalau pemerintahan itu kan hanya SKP, di partai itu SKP. Kepala, sekretaris, bendahara. Bendahara ini ya. Ini sekretarisnya, kan lengkap. Ini bupatinya, belum. Bupati masih kita punya, bupati besok belum dilantik. Kita ini. Artinya semua bupati milik kita semua. Kita harus mendukung semua apa yang sudah menjadi hasil dari pilihan demokrasi. Nah, saya yakin semuanya bahwa semuanya bahagia. Yang nggak bahagia ngacung. Sehat semua. Mau dijawab belum seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tadi sudah disampaikan, sebetulnya ilmunya podo loh ya. Bapak Ibu beliau ini, kalau Bu, saya ini kalau kita bicara pemerintahan, Bapak itu adalah orang yang memerintah kita. Karena kan masyarakat ngutus saya tuh menjadi utusannya, dan beliau ini pejabat pemerintahan eksekutif yang menjalankan tugas. Artinya ini harus komplit loh. Di pemerintahan itu sudah komplit, ya kan? Bersyukur sekali kita bisa bersama-sama sama beliau-beliaunya. Kalau beliaunya itu dihitung-hitung eselon, saya eselon 2. Enggak ada buka pintu, harus mentok. Maksudnya mentok itu setelah itu sekretaris sudah ya. Kami kayak bupati itu. Tapi bupati itu eselon di atasnya karena dia pejabat politik, termasuk dewan itu pejabat politik. Nah, tugas kita berbeda. Saya mewakili masyarakat, mengusulkan, kemudian melalui pokok-pokok pikiran, melalui teknokrasi, bahasa kerennya gitu ya, untuk dibuat oleh beliau-beliau, kemudian dianggarkan, diputuskan, beliaulah yang mengkonsep pelaksanaannya dan melaksanakan pemerintahan itu. Kita bersama-sama, saya mengawasi, menganggarkan, beliau dan melaksanakan dan membuat suatu edukasi yang berasal dari kita semua. Nah, itu umum. Kalau hari ini kita sedang melakukan BIMTEK apa? Wirausaha. Saya kan tidak juga mau ngajari bebek berenang, gitu. Karena semuanya juga pengusaha, musikal, dodol, lele, gitu. Betul ya? Nah, lele, ada yang punya perusahaan makan burung, ada yang jangan kos-kosan gitu, ada yang banyak dodol es krim, mencari es krim ini. Iya. Ada yang jalan wisata, ada yang KWT, ada yang rasa maklar politik. Ya, lengkap semua, ada yang di relawan, ada yang usaha, banyak sekali ya, ada pertanian, ya banyak. Jadi ini memang tugas saya itu, saya beliau itu untuk mengembangkan bagaimana perekonomian kita bangkit. Kalau Bu Dina tadi menyampaikan bagaimana pariwisata itu belajar dari asalnya. Misalnya di sini desa bersih, gimana kemarin desa bersih? Panglipuran. Nah, kita ke sana. Ngomong guru saya mengaku, ya bagus berarti ya gitu. Kayak gitu ya Pak ya. Nah, berarti ditingkatkan lagi gitu, motivasi gitu. Terus dan seterusnya gitu. Saya bakal Lombok ya jo kuatir nek basa gitu. Berarti harus ada teknologi baru ngerti basa wis payu gitu. Syukur pas negane lain lah ya. Nah,
itu. Nah, beliau-beliau ini, kalau Butina ini kan bapak dulu juga tentara di sini, ya kan. Jadi wis apal. Dia Butina ini, kolonel ya. Beliau Pak sini kalau ke sini juga ada bisnis. Ini bukan berarti nyambung bisnis gitu ya. Artinya kan pasti sini kan boleh lah ngawasi. Artinya beliau-beliau itu bisa inspeksi tetapi juga punya pengalaman di bidang itu. Kalau tidak ada di situ dia tidak mungkin jadi asisten. Saya tidak mungkin juga jadi kepala BKAD. Kan pemerintah itu nggak boleh main-main tuh melakukannya. Berarti kalau sudah dipilih berarti capable di bidangnya. Artinya bapak-bapak itu terpilih juga capable di langkah-langkah, di kerjaan, di langkah-langkah rekodnya bapak ibu semuanya. Gitu Pak Rin. Nah, jadi capable itu ada satu hal yang kita miliki, kita mampu dan kita lakukan sehingga bisa bermanfaat untuk bersama. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Haris ya Pak asisten bahwa kita itu menyekolahkan anak itu ya besoknya harus 2, tajam kiri, tajam depan, tajam belakang. Kenapa? Karena kan ujung-ujungnya itu kan hidup itu kan bermanfaat untuk sesama itu. Kalau punya jabatan digunakan jabatannya sebaik mungkin. Kalau punya uang dilakukan semua yang baik. Kalau kita semuanya mampu berarti kita bisa ikut mensejahterakan kiri kanan keluarga kita semua. Maka kita harus punya ilmu tadi, personel landep Jawa Tengah. Dalam kamus saya, hidup itu pilihan. Karena kita dilahirkan itu kita harus memilih sekolah, memilih dimanapun dipilih. Setelah dipilih, kemudian diperjuangkan. Mau milih jadi tukang rosok, ya diperjuangkan. Rosok saya apik gitu kan. Saya ngeset tenan berpayune larang terusnya malah bagus loh. Orang nggak lirik ya. Nyatanya ada di Sergep ya. Betul nih? Iya betul. Di Sergep ada hotel villa, bambu villa itu kan semua pemulung. Kemudian setelah dipilih ya dimuliakan. Nah kalau kita tidak memuliakan pekerjaan kita gimana? Dulu saat awal-awal putrinya Pak Haris, saya itu kerjanya online gitu. Dikira online gitu ya lagunya. Tapi bayangkan aja, kalau saya kerja 10 tahun, anak-anak muda sekarang cukup 2-3 tahun, itu podo katanya. Betul ya Pak ya? Itulah yang namanya metafisika, itu yang dinamakan kita harus update dengan keadaan. Bapak bisa bayangkan kalau di produksi itu namanya ada planning, doing, control, check, control, and action. Nama kerennya itu Pak. Direncanakan dulu, tapi mas direncanakan terus rampung-rampung gitu ya. Tapi kalau harus ada rencana, gitu. Biasanya satu rencana betul mas, betul apa mau ada rencana. Setelah direncanakan memang dipandang terus kan ya, harus ada doing gitu kan, dikerjakan, ya kan. Nah, wis dikerjakan kudu diapakan lagi? Ada controlling, dikontrol. Bener apa salah wingi sekilo dadi 5 dadi 2 kilo kok wis sekilo wis dadi setengah kilo. Kontrol kok. Wah, berarti kira bener ini. Kan action gitu. Langsung di action mana masalahnya di mana dan seterusnya. Setelah ada solving problem. Masalahnya di sini ini ngejar kecuairan dan seterusnya. Ini namanya planning, doing, control, and action. Bagaimana dengan marketing? Itu ya. Pak, Bu, Mas adikku semua, marketing itu sekarang itu tidak sulit gitu. Saya katakan tidak sulit. Kenapa? Ada handphone di tangan, ada media di tangan, kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar dari mana. Bagi kita yang sudah sepuh ya memang wulan ya Pak ya, warga lanjut usia gitu. Namanya wulan gitu. Itu kan juga jangan mau pensiun gitu. Kita tetap berusaha tapi ya ukur awake dhewe. Kalau di Amerika orang Brasil itu kayak nggak punya Caterpillar tuh ya Pak ya, ya dosen dan seterusnya itu berusaha setelah pensiun. Pensiun di Amerika umurnya 60 tahun Pak, baru mulai ya. Kemudian orang terkaya di Amerika sekarang ini itu justru mulai bisnisnya dari 59 tahun, 60 tahun. Ini kalau kita bicara motivasi gitu ya, artinya muda
tua, senior itu punya kesempatan yang sama. Cuman kalau di Indonesia seperti kita ini semeleh ya Pak ya, semeleh, jadi mau padu, gitu. Tidak apa-apa, yang penting kita itu bisa mandiri, gitu. Karena kalau banyak anak masih muda itu dikandani angel, ya kan? Dikandani waktu bahasa terus dari waktu ada jetian ngomong sama ya di rumah kayak gitu kan, kira-kira gitu. Jadi seperti itu posisinya. Jadi kita itu maka harus selalu siap dan mandiri. Dari muda mandiri, sudah jadi senior mandiri, Wulan juga harus mandiri. Saya juga belajar itu. Nah, saya sampaikan ya. Jadi dunia itu ada di dalam genggaman itu karena kita punya media sosial yang sudah kita kerjakan dengan benar. Saya hidup itu cuma saya sampaikan bahwa satu, kalau jadi pengusaha atau hidup ya, itu yang pertama adalah jangan pernah takut. Satu itu, jangan pernah takut. Nah, takut itu adalah yang membuat kamu menjadi pecundang. Jadi kita harus tidak takut tapi punya hitungan. Punya hitungan. Kita diam aja tidak apa-apa, santai, kalem. Saya maju jadi dewan ya santai aja, ya Pak Den ya. Kalem aja. Apa saya takut? Enggak, saya enggak takut teman-teman. Tapi saya sudah punya hitungan-hitungannya gitu. Jangan pernah takut selama kita tidak marahi orang, tidak pernah buat masalah dengan orang. Gitu. Satu. Yang kedua, kita harus konsentrasi, fokus. Dimanapun itu, mau bisnis, mau apa. Kenapa kaum etnis Cina itu lebih sukses? Kan tidak ada yang takut. Walaupun semuanya kerjakan itu, yang ada kamu takut. Ya, dan dia letakkan bagi anak muda, letakkan cita-cita itu setinggi mungkin. Dia bilang begini, aku harus punya kondominium gitu, kan gitu. Kalau anak kita orang Jawa bilang mau seorang sing duwe yang Cina kayak maaf ini bukan menyinggung ini ya. Karena rata-rata pemilik tower besar itu adalah kaum. Sementara sekarang anak-anak muda kita punya, Pak, punya gitu. Mampu ternyata. Kita lebih mampu. Karena apa? Karena berani fokus, ya kan? Fokus atau konsentrasi. Yang ketiga, jangan pernah mengeluh. Lagi gagal sudah mengeluh, udah rugi, wes apa mas, wes cukup lah. Nah, gitu ya. Mengeluh terus, hidupnya mengeluh terus. Kira-kira kalau kita selalu mengeluh, siapa yang dapat? Orang yang tidak mengeluh. Yang sukses siapa? Orang yang tidak pernah mengeluh. Berikutnya apa? Jangan berandai-andai. Wah, aku anak Pak Jokowi orang ini kita sibuk kan gitu ya. Betul nggak? Wah, aku kayak, nah itu berandai-andai. Sesok ini, itu kalau berandai-andai. Sehingga kalau udah berandai-andai itu orang menjadi malas. Benak turun. Nah seterusnya. Yang berikutnya apa? Hidup itu harus kreatif, harus punya ide, harus punya inovasi. Kira-kira kalau kita semua bangun tidur nggak punya inovasi, nggak punya cita-cita mau apa, kira-kira apa ini? Itulah yang namanya mati yang sesungguhnya. Karena tidak punya ide, kita jadi bapak pensiun tidak apa-apa. Setelah ini aku mau makan di manuk, mau ngecat kurungan, mau apa gitu, mau misalnya gitu nih Pak. Gitu Pak Anu. Kita mau medok cucu, kita mau apa, kita mau melining ini dan seterusnya. Itu namanya kreasi. Pak, Bu, saya datang di Bali itu dulu tahun berapa? Saya datang ini tahun 96. Naik bis Modak-Mandak. Ya, saya cerita. Kan tidak kayak zaman sekarang, Bu. Saya jualan tas 100 ya kudu tak tekaki tak dajaki 100 tempat. Nah, sekarang tinggal klik ya di foto dan seterusnya. Saya tidur di rumah itu diupload orang banyak, sudah tuku. Saya ke sini, Pak. 100 saya naik bis. Kalau pulang dari sini tuh kadang-kadang itu dulu banyak copet itu. Jadi copetnya itu duduk segitu, tas saya itu di mana itu di atas tuh kayaknya dia tidur ditutup itu ya tasku diambil itu dibuka seret gitu, terus isinya diambil
terus tasnya baliknya dilempar teko. Jadi aku langsung buka, kira-kira kancingan ngono lho Pak. Dan dia langsung beda, coba itu turun bareng-bareng. Gitu. Saya naik ke sini, gitu ya. Terus setelah itu pas di Gatot Subroto itu 2 kamar. Saya naik Alfa, Yamaha Alfa, teng. Di koleksi saya ada itu. Jadi seluruh motor yang saya punya itu adalah perjalanan koleksi saya. Maka sampai 30 motor lebih gitu kan. Yang lainnya ya motor-motor yang dulu pernah saya suka itu ada. Nah, di situ saya kamarnya kos 2 tempat, satu tuh motor untuk naruh motor kantor, satunya untuk gudang sama adik saya. Adik saya itu lulus SMA tak sekolah ke kursus PLTK itu. Ya karena waktu itu nggak kuliah mau kan rasa itu kuat gitu. Ya udah, melaku ya bisnisnya. Saya buka di Bali sama 1 orang lagi gitu. Saya pulang rawani nengok mburi putina. Masa kayak lagi lulus SMA lah kita kasih tahu kok tak tinggal gitu. Tak yo rawani inget kayak gitu. Saya pulang naik bis gitu di stasiun Ubung gitu. Terminal Ubung gitu. Terus dia strategi aku delok ya. Wis tak ajari carane to, wis keliling aku wis njajake di shop arsop gitu. Mitek gitu. Di perjalanannya itu kan. Nah, kalau baru nitip ke barang itu Pak, itu kan delok ning restoran itu kan domangan enak gitu kan. Mlebu hotel kan gitu, hotel top banget. Hotel yang ning losmen lah ya kan. Lihat orang itu wong sugih-teran kayak gitu, batine gitu. Saya bilang sama adik saya, saya ngerti lah adiknya berke kelas ini. Besok resikonya adik itu yang menunggu. Maksudnya resikonya sugih, gitu. Besok adik semangat bebas, songin hotel dimanapun, gitu. Gitu. Pasar kepo ya, kerja ya, nah, gitu kan. Ya mas, gitu. Nah udah, nyewa 1 kamar itu, bang, saya beli mobil Jetstar, utang gitu, putih gitu, Jetstar. Itu untuk ngangkut barang. Salomnya naik pesawat barangnya. Nah terus kamarnya kecil, terus saya sewa rumah, 1 rumah di sana. Gitu. Hanya berkembang, toko saya di sini ada 248 toko. Saya masih ingat soalnya toko itu bayar KB pas krisis gitu. Jadi saya bangkrutnya ya di situ. Jadi saya punya duit, saya punya toko banyak di situ, 228 toko, perusahaan saya maju, ada krisis moneter itu. Di saat respon gitu, ya gimana namanya respon ya, terus saya kepikir gitu. Jadi saya menagih duit saya sendiri itu, saya harus ngirim barang. Nah gimana ngirim barang? Mau barang dagangan itu naik 3 kali sampai 5 kali, harga jual hanya 2 kali, gimana bisa gitu? Kan tidak mungkin. Namanya dolar dari 2.200 berapa itu jadi 15. Ya udah, saya terima semuanya itu. Dan tidak saya terus jatuh itu terus saya sudah tiarap, enggak ya. Rumah saya jatuh sekali bangun 3 kali itu Pak. Leleng pokoknya itu. Rani. Ini utang ya leleng pokoknya. Wong ora oleh ngerti. Anak buah ora oleh ngerti. Wong saya setia gitu Pak. Sekti Trenggono. Padahal ya mumet Pak. Jadi punya saya itu mobil yang saya punya itu jual semua, barang dagang jual semua, bayar utang semua. Pulang sama istri saya itu tahu ya, dia nggak punya apa-apa Pak. Anakku tuh khusus iso Pak, susah Pak. Aku naik duit. Nah di rumah itu ada veksimil, saya nggak punya duit waktu itu. Dan saya punya sahabat orang Italia yang besar, kadang gitu ya. Saya nge-fax, brothers, itu namanya hubungan baik ya, network. Brother Indonesia is corruption and bahasa Inggris lah kayaknya gitu ya. Saya butuh uang, borrow the money and please send me the dollar money I borrow. Saya pinjam gitu. Di Pak Dewa di bahasa Inggris saya apa lah kan. Saya di luar negeri. And endingnya adalah sore-sore evening gitu. They send my money dollar in account gitu. Account saya, terus saya lihat kaget saya dipinjam ibu. Langsung itu saya bawa ke BCA. Di BCA itu saya dikasih bunga 64%.
itu tak pakai itu hidup Pak. Saya kerja lagi Pak. Ngomahku sing penting susu satuku, ngomah ngepol dapure udah pakai bunga itu tadi. Walaupun ini Islam adalah itu ya. Nah, saya pakai makan dengan bunga deposito. Di perjalanannya itu saya bibit meneh Pak. Mau karyawan saya kan ono sing tak bayar dan seterusnya, ono sing nyolong mesin, macam-macam lah. Jadi perjalanannya begitu berat gitu. Terus kontraknya habis lagi di Jalan Wonosari Pak. Sekarang lu bayar, pralone dibuka Pak. Jadi ini udah lebih dari toko pula ya nunduknya harus lah itu. Wah, kontrak ya kosa tenan. Akhirnya saya melihat secercah harapan waktu itu di Kasongan itu, saya melihat baca di Kompas gitu. Banyak orang ekspor gerabah dari Kasongan. Saya berpikir, di sana kan tidak ada mebel gitu. Nah, saya kontrak tanah Pak, 750.000 dapat 2.000 meter pinggir kali. Saya kontrak setahun. Kok saya punya duit, ada investor datang. Jadi dari Bakri itu, satunya dari pimpinan bank niaga yang biasa saya pinjam, satunya Bakri, dia bilang, aku juga mau pensiun deh. Ini aku punya duit segini, aku dikasih saham berapa? Dia kasih saham 50%, 50%-nya saya gitu. Nah, saya punya asisten orangnya baik, tak kasih lagi 25%. Jadi rata-rata 25%. Perusahaannya maju besar. Kenapa kok maju? Saya beli, ini cerita ya kan, jadi biar itu motivasi gitu. Di pinggir kali itu yang Tugu Kasongan masuk itu ada namanya Galeri Merapi. Duitnya kan waktu itu saya beli Pak, di Gendeng itu ada rumah 800 ribuan, saya beli tak deke gitu. Terus di Dukuh sebelah depannya BPD Jalan Magelang itu ada rumah kembar kemasan 2, 1,5 juta 2 tak beli. Tak template-template jadi kaya wong sugih kan banyak ya, di masane ada 4 atau 5, terus belakangnya bisa tak bangun lagi, jadilah galeri. Galeri duitnya tadi tak cukup nih. Akhirnya jadi galeri. Barangnya gimana kulaannya? Barang kulaannya itu saya kan suka barang antik gitu, jadi ya pergi ke supplier barang lawa itu tak beli lawasan. Terus saya kan masih punya tukang yang mau kerja, tak ajari belitur yang Pak, dari kondisi gitu. Nah, terus di situ dulu di Jalan Parangtritis itu ada namanya Pak Berdah Lemah, itu punya perusahaan mebel kulit, wah rame-rame ini ekspornya. Saya dolan ke sana kan hubungannya baik. Pak ini kursi bambu bagus, ini kulit berapa? Sekian Mas, satu kontainer isi berapa? Sekian. Dia percaya karena saya juga eksportir waktu itu walaupun lagi bangkrut gitu ya. Jadi kan lagi gugus adong. Nah dari situ saya bilang punya stok Pak, punya. Kalau saya punya pembeli bisa Pak, oh bisa, oh silakan aja. Gitu. Ya sudah, saya buka showroom itu, saya pinjam barangnya, tukang saya ajari ke sana, bisa ngecek kulit. Ya, terus barangnya dia saya pajak sama barang saya Pak, ngajari ngecek lagi. Ada bule datang, ini Joyo ya, batu pukulan itu gerabah itu datang, masuk, halo. Wah, saya bilang welcome please, saya bilang gitu kan ya, gapyak lah pokoknya gitu. Terus dia ngobrol, saya ngomongnya ya gede. Ini punya kursi bagus, ini baru tren bahasanya gitu. Oh ya, ini bagus, harganya murah ini. Pak Broda kasih saya waktu itu $30, saya jualnya $60, kan ngerti kan? $60 gitu. Nah dia bilang begini, berapa ini? How much is? $60 US dollar. Oh, expensive? No, not expensive. Because you know quality is very good ya kan. Google gitu. Nah, saya tahu kelebihan saya. Kan dia ada stok Pak. Saya bilang, bisa buat ini 1 minggu. Wah, siap gitu. Makanya kita siap ready. 2 kontainer biar ready. Senang Bu. Langsung, oke. Kontrak langsung minggu depan kirim. Oke, gitu. DP 50%. Nah 50% itu tak pakai bayar Pak Broda, kan selesai. Saya kan dapat 50% ya. Itu jadi modal saya gitu. Ya, nanti akhirnya dari itu udah kayak banget. Terus repeat terus itu. Nah, itu kan namanya saya nggak bayar modal. Modal ini kan. Dan saya meyakinkan aja gitu.
Kan saya nggak ngapusi, saya meyakinkan, saya tahu ilmunya, saya belajar. Dari situ pembeli itu jadi pembeli loyal saya. Pak Burdah almarhum juga senang karena dia menjadi supplier saya. Akhirnya saya dalam waktu tidak lama, ya sampai setahun, perusahaan saya itu growing up. Akhirnya bakri Pak. Akhirnya saya diambil bakri Pak. Saya di sini banyak itu saya cek itu. Ikut dia setahun, tapi saya tidak mau akhirnya. Karena saya punya alasan tersendiri. Nah, dia ikut masuk di perusahaan saya, walaupun akhirnya beli saham saya itu Pak. Saya punya tinggal yang di Gede Kitab dengan itu, dibeli dengan tidak sadar. Nah, perjalanan ini saya sampaikan bahwa modal itu bukan segalanya, tetapi ilmu pengalaman itulah yang menjadi dasar dan bagaimana kita bernegosiasi. Karena gini, dulu zaman belum ada internet, belum ada apa namanya, adanya cuma faksimil ya Pak ya, sama surat. Saya itu kalau belajar mau ekspor, itu saya nyurati di jurnalnya, di jurnal WHO, WTO, World Trade Organization. Saya kasih surat, daftar banyak Jepang, mana-mana itu ngirim surat. Padahal toko saya kecil. Awal buka saya pertama ini. Banyak customer datang, setelah pamer datang sini. Mr. Abdul Qadir, yes, gitu, lagi makan sego bungkus karena perusahaannya baru mulai. Gitu. Terus dia bilang, where is factory? Nah ini belakangnya itu punya perusahaan kayu jati Pak. Kepada nyewa toko di depan. Dia marah-marah. Wasting time. Berani-beraninya mudah saya ke sini. Wah marah-marah gitulah. Banyak gitu. Tidak apa-apa. Gitu. Kan ya tidak bayar terus. Akhirnya ada nyantol juga gitu. Nah itu ceritanya. Jadi itu yang disebut harus punya keberanian, yakin dan bisa memahami ilmunya. Nah, ini saya sampaikan dalam rangka motivasi. Jadi saya di sini dulu kalau makan nasi Padang itu paling mewah. Kalau enggak di area-area Surabaya kalau bulan puasa itu Pak, saya di area-area Surabaya itu kalau makan satu porsi tak banyak kerupuk sih direbus gratis itu loh. Yang dulu ada tuh Pak tepung kerupuk itu, tak pakai gitu Pak. Kalau soto jangan buat koyak. Kenapa dibudget gitu. Nah perjalanannya akhirnya kita bisa kota rumah di Dalung. Kemudian saya menyadari sepenuhnya bahwa dunia mulai berubah di komputer saat itu. Kemudian kita membuat namanya People Line. People Line itu adalah jalur distribusi kayak air. Jadi kalau ini hidup di ini hidup di tebing begitu, di situ ada sumber air, di bawahnya adalah masyarakat. Saya pengen buat perusahaannya itu mengalirkan air ini, bukan saya langsung ke atas Pak, buang waktu, tetapi saya membuat saluran air ini tak buat pipa. Walaupun nggak punya duit nyicil pipa, kawinnya berminggu-minggu, berbulan-bulan, kawin saluran distribusi di komputer itu di web. Waktu itu masih web. Kalau Anda belajar website itu saya sudah tahun 2000 udah pakai website. Ada itu. Website saya dibajak itu udah sering. Website saya itu tahu-tahu ada gambar Ka'bah, ada babinya gitu. Kan dibajak orang gitu. Banyak gitu. Karena kita sudah 10 besar di Google. Di sini namanya bisibali.com. Nah, saya belajar dari toko bagus waktu itu. Terus kita buat People Line. Akhirnya sekarang yang mengembangkan adalah adik-adik saya, adiknya ibu, ya. Ini saya bersama istri, dan alhamdulillah kita di sini udah, kalau mimpinya udah terwujud Pak. Kalau dulu kita ke sini naik bis begitu, sekarang tinggal tidur di airport nanti dijemput gitu. Kira-kira gitu. Ini perjalanan ya. Saya sudah tidak mikir di Bali itu, karena Bali menjadi rumah saya kedua. Nah, setelah itu baru Jakarta. Jadi di sini kalau saya sampai di sini sudah dijemput, kita ada rumah, ada semuanya lah. Artinya hasil kerja kita dulu, walaupun sudah tidak 100%, tetapi tinggal berapa persen, tapi kita bahagia karena yang meneruskan adik kita semuanya. Jadi itulah perjalanannya. Nyatanya tetap sustainable, tetap continue, karena kita bangun. Jadi bangunnya adalah People Line tadi, jadi pipa air yang kita tidur mereka bekerja sendiri terus gitu. Ya ini yang harus kita lakukan. Kalau bagi kita, nah kita kalau bersyukur ada
uang di hari pensiun bagi kita ini bersyukur kalau kita masih punya passive income, entah itu kos, entah itu apapun, jadi tidak merepotkan. Nah, kita punya pensiun dan selesai itu bersyukur. Artinya bahwa hidup ini memang harus tidak mengeluh, harus bersyukur. Ya, kira-kira itu. Jadi perjalanan panjang saya hidup itu di dalam bisnis. Kalau jatuh harus bangun, jatuh sekali bangunnya 3 kali. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Ini sudah saya lakukan. Kalau saya jadi pembisnis, kalau menyerah dah kemarin-kemarin, Pak. Yang sampaikan Pak Aris tadi, saya kena krisis moneter, belum habis semuanya. Kalau dipikir, nek lagi ngadeg bisnis, apa-apa, ngadeg bisnis terus kena moneter kan utangnya oke. Betul nggak? Tapi kita tetap optimis saja dengan melakukan maintenance dengan benar. Kemudian kasus bom Bali, pada saat kita eksportir pasti kena dampak semua. Kena bom Bali, ya saya juga kena bunganya baik sampai ya aku minta pinjam duit gitu ya Pak ya. Dengan apa namanya bunga ringan. Jadi pemerintah itu selalu ada selama kita itu membuat network dengan benar. Tapi tidak ada kalau kita melakukannya tidak benar. Misalnya aku ini rawan Pak Hadi, datang ke Pak Aris, ada kerjaan nggak Bu untuk kita? Ini nggak ada itu. Jadi kerjanya benar, misalnya Bu mohon bimbingan saat ingin ikut pameran, gitu ya Bu ya. Ada nggak bantuan modal sifatnya pinjam tanpa guna? Nanti dikasih. Pinjam kredit yang lunak, ada nggak? Nah ini kayak gitu ya komunikasinya. Bu, kita ingin membuat program, ikut program pembinaan pameran, dikasih ini gitu ya. Kemudian pelatihan, dan seterusnya, pemberdayaan, semuanya ada dengan catatan kita melalui cara saluran yang benar. Kira-kira gitu ya. Semua saudaraku ini udah paham ya? Nanti semuanya, alhamdulillah. Ya kira-kira segitu sekilas dari saya. Kalau toh saya menyampaikan tadi tidak ada hal-hal yang saya menyiapkan untuk ujub atau apapun. Tapi motivator itu harus begitu, menyampaikan apa yang menyemangati. Ya, bagaimana saya, kemudian bagaimana setelah di atas, bagaimana setelah itu bisa selalu eksis, selalu bisa bersama-sama. Karena nek wong Jawa niku bae. Hidup itu cokro manggilingan. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Pada saat di bawah kita harus ikhtiar. Kita berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Pada saat di atas yo ilingo lan waspada. Aja yo adikum adi. Gitu nggih kira-kira. Ngaten nggih? Selak mau piknik? Oke. Terus tahu lah ya. Kita tutup pakai pantun, mau? Baik. Melatih harum wangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Jika rindu maka tolong hubungi. Ya. Mana? Ada? Pergi memancing ke sungai Sula. Nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk semua saudaraku semua. Aku masih punya satu lagi banyak ini. Pun digital. Burung dara cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silakan berikan tepuk tangan Bapak Ibu semua. Mohon izin Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, karena ini di Bali jadi tambah ya, Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir beserta Ibu selaku penggagas kegiatan ini, dan juga anggota Dewan Kabupaten Sleman yang kami hormati Bapak Asisten 2, Bapak Aris Martapa, dan yang saya hormati pula rekan-rekan dari narasumber dari Merapi dan juga panitia dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman, dan yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu peserta BIMTEK pada hari ini yang hadir, yang semuanya ceria-ceria, insya Allah sehat semua Bapak Ibu. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu diberi sehat sehingga bisa terus bermanfaat untuk orang banyak. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Qadir dan juga Pak Aris bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan dari pokok pikiran Dewan dari Bapak Haji Abdul Qadir yang ada di Dinas Koperasi dan UKM. Spesial kegiatan ini karena biasanya BIMTEK serupa ini dilakukan 2 hari di kelas di Sleman sana, jauh di sana. Kemudian 2 hari itu kunjungan maksimal hanya sampai mana Mbak? Semarang ya? Semarang pas Solo Tigo ya Mbak? Nah maksimal itu. Tapi berkat Pak Qadir alhamdulillah semuanya bisa sampai ke Bali. Sepertinya ini awal ya Pak Qadir, nanti selanjutnya. Sudah berlanjut terus pokoknya. Kegiatan ini memang alhamdulillah kami cukup apresiasi dari inisiasi Pak Qadir dan juga dari petunjuk dari Pak Asisten 2 bahwa Sleman itu sudah saatnya kita harus mempersiapkan UMKM penunjang pariwisata ya. Kalau kita belajar di kelas tidak lihat kenyataannya itu susah bayangke. Leres Bapak Ibu nggih. Nah, tapi ini kita nanti akan melihat bagaimana peran UMKM yang ada di Bali ini untuk menunjang wisata-wisata yang ada di Bali. Kita tahu bahwa pendapatan terbesar di Bali itu adalah sektor pariwisata. Makanya kemarin ketika pandemi benar-benar kolab dan banyak warga yang kehilangan mata pencahariannya. Kalau di Sleman masih alhamdulillah kita punya sekolah, kita punya pertanian dan lain sebagainya yang bisa kita supportkan untuk pendapatan warga. Jadi intinya pada hari ini sampai dengan besok, mulai perjalanan kemarin itu isinya sudah belajar semua atau Bapak Ibu nggih, kemarin sudah diajak berkunjung ke pabrik pai ya. Penjenengan perso pai itu sebenarnya di mana-mana ada, tapi kesan pertama kalau pai itu mesti Bali. Nah, besok kita buat seperti itu ya di Sleman apa gitu. Mudah-mudahan nanti dari kegiatan ini dari kegiatan ini bisa muncul ide-ide kreatif penjenengan semua untuk mendukung pariwisata yang ada di Sleman. Sampai besok itu juga masih banyak perjalanan, pelajaran dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan Pak Qadir dan Pak Aris. Intinya kita ingin membuka wawasan dari teman-teman juga dari Dinas Koperasi bahwa untuk mendukung pariwisata itu ada hal-hal tertentu yang memang harus diperhatikan. Tidak hanya melulu laba, tapi ada poin-poin penting yang memang harus diperhatikan supaya langgeng bisa terus digemari dan juga menjadi tujuan para wisatawan yang ada di Indonesia maupun dari mancanegara. Karena kelasnya kalau Bali ini sudah internasional nggih Pak nggih. Terus bagaimana cara merebut hati
turis-turis itu dan lain sebagainya itu sepertinya punya kiat dan trik tersendiri. Boleh mengatakan Bapak Ibu, matur nuwun semuanya sudah bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ini ada 3 angkatan Pak Haris dan minggu depan ada 3 angkatan lagi. Nanti total ada 6 angkatan untuk di 2 minggu ini. Boleh mengatakan ada kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun Pak Kadir yang sudah mengalokasikan anggaran untuk ini dan juga Pak Haris atas arahannya. Nanti mohon arahan lebih lanjut supaya semuanya bisa lebih semangat. Juga teman-teman dari dinas ini bisa lebih semangat lagi untuk membina UMKM. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, matur nuwun sangat Ibu Dr. Randa Tina Hastani MM atas sambutannya. Baik Bapak.